baru 21 tahun. Alhamdulillah sudah mendapatkan reward motor cash ya, baru mendapatkan reward motor cash. Insya Allah secepatnya dapat mobil cash juga masalah PTBS ini. Nah, mudah-mudahan ini bukan berupa sombong atau apa ya, mudah-mudahan jadi inspirasi lah gitu, maksudnya inspirasi banyak orang. Nah, namanya Kang Sol dari Tasikmalaya punya akan menjelaskan apa sih PTBS gitu kan. Nah, mungkin silakan Kang Sol untuk penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil duduk aja lah ya. Sharing santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Soleh. Saya dari kota Tasikmalaya ya. Jauh-jauh. Kemarin sebetulnya sebelum kesini ke Jakarta dulu saya. Ke Jakarta dulu untuk membantu mitra juga ya. Dan alhamdulillah sekarang ada kesempatan diberi rezeki mungkinnya sama Gusti Allah untuk datang ke sini. Mudah-mudahan kedatangan kami ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin singkat saja di sini saya akan sedikit menjelaskan gitu kan mengenai perihal bisnis ataupun usaha yang sedang kita jalani ini. Mudah-mudahan usaha ini yang saya informasikan ini mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi asbab wasilah dan rezeki kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke. Jadi alhamdulillah kita itu sekarang sedang menjalankan usaha yang namanya bisnis PTBS. Nah, mungkin sebelumnya udah ada yang mendengar ataupun belum ya. Nah, ada yang belum gitu. Nah, PTBS itu apaan gitu kan? Nah, jadi ini ya. Jadi PTBS itu ya singkatan dari Bandung Eco Sinergi Teknologi. Nah, untuk PTBS jadi gini, sebelum kita tahu cara kerjanya gitu ya, kan kita juga harus tahu dulu nih asal usul PTBS itu kayak gimana, betul tidak? Harus tahu dulu gitu kan, jelas apa enggak sih gitu kan, bagus lah untuk dipasarkan gitu kan, jangan sampai kita nanti main ngajak-ngajak orang saja gitu kan. Gitu. Nah, alhamdulillah PTBS ini memiliki kantor ya. Kantor PTBS ini pusatnya ada di Kota Bandung, lebih tepatnya di Jalan Grand Surapati Kor yang Blok 4 dekat Terminal Cicahem. Nah, seperti itu. Nah, itu kantor pusat PTBS. Nah, PTBS juga sudah memiliki kantor cabang adanya di Jakarta sama di Yogyakarta. Gitu ya. Sangat-sangat luar biasa. Nah, PTBS sendiri dimiliki oleh orang Indonesia, namanya Bapak Haji Febrian Agung. Beliau kelahiran di Kota Solo dan sekarang sudah berdomisili di Bandung. Nah, latar belakang beliau adalah seorang mantan santri ya. Beliau itu pernah sekolah di ITB dan prestasinya juga terbaik di masanya ya. Kebayanglah sekolah ITB mah kan bagus ya, luar biasa. Nah, beliau mendirikan PTBS ini ya sejak tahun 2016 dan PTBS juga memiliki visi dan misi ya, yaitu salah satunya ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, itu salah satunya gitu kan. Soalnya gini, yang namanya hutang riba mungkin sudah menjadi kebiasaan lah ya. Pengen apa-apa hutang, pengen baju juga kadang ngeredit gitu kan. Kan ada juga yang seperti itu, betul ya? Banyak gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita wasilahnya bergabung ke PTBS ini ya. Ketika nanti kita udah punya penghasilan, mudah-mudahan jangan ngutang lah ya. Soalnya hutang itu ya mohon maaf, bukan saya berarti menggurui, bukan saya sok pinter, bukan. Setahu saya dosa riba itu paling kecilnya aja ibarat kita menjinahi orang tua kita sendiri gitu ya. Ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ya. Nah, terus alhamdulillah PTBS juga sudah memiliki legalitas yang sangat lengkap ya. Nah, jadi legalitas PTBS ini ya salah satunya ada dari segi AP2LI, legalitas AP2LI, keanggotaan sertifikat AP2LI gitu ya. Terus SIUP-L, SIUP-PL dan lampiran izin usaha dan ada sertifikat halalnya juga ya. Sudah terverifikasi sertifikat halal secara MUI ya. Kan yang paling penting MUI gitu kan. Kalau MUI udah memberikan cap halal gitu kan, udah mengizinkan, berarti aman dong. Gitu. Alhamdulillah sudah mengantonginya. Nah, itu kekuatan dari perusahaan PTBS ini gitu. Nah, terus kata saya pribadi tadi, PTBS ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung ya.
bergerak di bidang penjualan langsung. Nah kalau penjualan, yang namanya penjualan berarti ada produk yang harus kita jual, yang harus kita pasarkan. Nah sedangkan yang jadi pertanyaannya, produknya kira-kira dibutuhin gak nih sama masyarakat gitu kan. Jangan sampai kita nawarin bisnis bagus, ternyata produknya gak dibutuhin. Masuk akal gak? Gitu. Nah alhamdulillah Pak, kalau untuk PTB sendiri produknya itu sangat dibutuhkan oleh pasar. Nah PTB alhamdulillah memiliki produk yang sangat lengkap. Ada sekitar 50 macam jenis produk ya, kurang lebih seperti itu, yang terbagi ke 5 segmen pasar. Yang pertama ada produk dari pertanian ya, yang kedua ada dari peternakan, kesehatan, kecantikan, sama otomotif ataupun penghemat bahan bakar atau bisa meningkatkan kualitas bahan bakar. Nah seperti itu. Nah kita ambil kesimpulan untuk pertanian saja rata-rata kan mayoritas di kita rata-rata petani, betul ya. Nah di saat sekarang kondisi pupuk lagi mahal ya, PTBS ada produk yang sangat luar biasa, pupuk ajaib. Nah bentuknya kayak gini, satu toples ini bisa sebanding dengan 1 ton pupuk organik di luar sana. Nah ini alasan kenapa PTBS ini luar biasa melesatnya, karena produknya sangat-sangat solusi, menjadi solusi untuk para petani gitu kan. Nah gitu ya. Nah terus selain itu PTBS juga ada produk untuk kesehatan ya. Jadi kita masuk masuk omongan itu bukan dari petani doang, bukan ke petani doang, tapi ke yang sakit juga bisa gitu ya, nawarin teh gitu kan. Kesehatan ada produk Habis Pro, Pak, produknya ada Pak? Ada produk Habis Pro. Nah Habis Pro ini kandungannya habatus sauda, kita singkat aja ya, habatus sauda sama propolis. Kandungannya manfaatnya untuk segala jenis penyakit, mulai dari kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, stroke, dan lain-lain, kecuali mati ya. Kalau mati mah gak ada obatnya ya, gitu. Nah terus ada juga untuk kecantikan. Nah mungkin ini masuknya ke kategori ibu-ibu ataupun teteh-teteh ya. Kalau mama jarang lah ya. Gitu. Nah juga ada untuk peternakan, ada juga untuk yang bisa meningkatkan bahan bakar. Nah luar biasa, yang mengantarkan PTB sampai titik ini awalnya itu dari segi itu, produk untuk meningkatkan kualitas bahan bakar, gitu kan. Bahkan sampai sekarang sangat dibutuhin banget, gitu. Nah ini sebetulnya sangat luar biasa, di mana kondisi bahan bakar sekarang itu lagi naik. Nah jadi kita tawarin itu enak, gitu ya. Kita nawarin solusi, bukan semata-mata kita cari uang, bukan, tapi kita menawarkan sebuah solusi, gitu kan. Nah ini yang sangat luar biasa. Mungkin kalau masalah produk nanti bisa kita pelajari lagi. Kopi, ya pada itu iya. Nah kesehatan itu ada kopi juga, ada kopi malam Jumaah ya. Nah bisa dibilang ini kopi stamina, gitu. Bisa dibilang ini kopi stamina yang dimana yang tadinya misalkan malam Jumaah itu 3 menit, sekarang jadi 20 menit misalkan. Contoh ya. Nah ada juga yang seperti itu. Ini khusus yang sudah nikah. Cuman saya belum ngerasain, dan belum nikah saya mah, gitu ya. Nah terus pada intinya gini Pak, kalau misalkan produk PTBS ini kurang bagus ya, gak mungkin perusahaan PTBS ini bisa berdiri sejak sampai saat ini ya. Di situ kita bisa menyimpulkan bahwasannya produk PTBS ini sangat dahsyat, bagus gitu ya. Mungkin kita aja yang belum tahu ya. Nah maka dari itu yakin aja dulu, orang lain juga jalan kok, gitu kan. Orang lain juga bagus kok, gitu kan, berjalan. Makanya kita jangan nunggu bukti orang lain, tapi kita jadi bukti selanjutnya. Nah mungkin seperti itu. Nah mungkin itu sekilas produk. Kenapa saya bahas produk ya, dan kenapa saya bahas dari awal, biar paham ya. Dan kenapa saya jelasin produk, karena yang namanya bisnis itu pasti ada produknya. Kalau misalkan gak ada produk berarti money game, perputaran uang, kan haram. Islam juga ya, kan haram gitu kan. Yang namanya perputaran uang pasti ada yang diuntungkan, dan ada yang dirugikan. Kalau di PTBS kan akarnya juga jelas. Kita itu jual beli barang. Kalau saya ilustrasi ini seperti ini, misalkan Bapak kesibukan apa? Jualan beras. Nah gini, misalkan Bapak itu anggap petani lah, contoh ya. Nah misalkan Bapak itu petani, yang namanya petani pasti beli pupuk kan? Beli pupuk. Nah Bapak beli pupuk ke tukang pupuk ya, seharga yang kita beli, kira-kira rugi gak? Dapat pupuk rugi gak? Nggak rugi kan? Karena kita beli kebutuhan. Nah
pertanyaan saya satu, kira-kira setelah kita beli pupuk kita dapat apa lagi selain dapat pupuk? Gak dapat apa-apa kan? Nah, dahsyatnya bisnis PTBS, kita belanja pupuk dari PTBS, udah mah kita dapat pupuk yang sangat bagus, kita dapat peluang usahanya di situ. Nah, seperti itu. Jadi kita itu akarnya real, jelas jual beli produk, gitu kan? Kita beli barang, mau dipakai bermanfaat, mau dijalankan bisnisnya, menguntungkan. Rugi gak? Enggak dong. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu sekilas aja gitu kan. Nah, mungkin udah agak jelas ya, ada gambaran alurnya mungkin. Nah, terus sekarang gimana sih gitu kan Kang Soleh caranya supaya kita bisa menjalankan usaha di PTBS ini, dan gimana cara bergabungnya dan apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin untuk masalah sesi marketing plan bisa dibilangnya ya, marketing plan itu akan dijelaskan oleh mentor saya yang mendidik saya, yang bisa mengantarkan saya sampai saat ini gitu kan. Karena kalau misalkan saya berjalan sendiri, kira-kira bisa jalan nggak? Enggak dong. Karena perlu didikan juga. Nah, alhamdulillah saya dididik sama mentor saya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah beliau sudah mendapatkan satu motor cash harga 20 juta dan satu mobil cash 150 juta. Dan mobilnya ada di depan sana. Terios yang tadi. Nah, yang bernama Parudian Syah dari Tasikmalaya juga. Gitu. Nah, ini luar biasa nih gitu kan. Yang ketularan cepat. Nah, mungkin langsung aja kita serahin ke Pak Rudi. Boleh Pak Rudi? Siap. Pertama sering-sering santai aja kan ya, jangan terlalu tegang Iya lah. dan jangan terlalu serius fokus juga, takutnya nanti paham kalau terlalu fokus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rudiansyah, asal dari Tasikmalaya, dan mohon maaf dari Tasikmalayanya juga bukan dari kota, tapi dari kampung dari ujung. Dan mungkin mitra saya juga dari Pontianak itu datang ke Tasik untuk menemui saya, yang beliau juga nggak nyangka ternyata keadaan saya benar-benar dijolok Pak, jolok pun jolok banget gitu. Nah, dan alhamdulillah kita kedatangan ke sini, kedatangan kita ke sini yang pertama untuk silaturahmi dan yang kedua tidak untuk berbagi informasi. Nah, dan tentunya mungkin barusan dibilang sama Kang Soleh, kita udah peraih ini ya, alhamdulillah gitu kan. Tentunya bukan karena saya hebat, bukan karena kami hebat, bukan karena kita yang hebat, tapi karena kita berada di peluang usaha yang tepat, alhamdulillah. Kalau misalkan bicara latar belakang, saya latar belakang orang kampung, nggak memiliki status pendidikan tinggi, nggak memiliki bakat bisnis sebelumnya, gitu, nggak memiliki bakat bisnis. Dan latar belakang saya sebelum saya bergabung PTBS ini, saya seorang pedagang makanan ringan. Saya masukin ke warung-warung selama 3 tahun gitu. Dan alhamdulillah selama 3 tahun sebelumnya, mohon maaf bukan saya istilahnya nggak bersyukur, alhamdulillah bersyukur saya udah dikasih rezeki yang halal, barakah juga. Selama 3 tahun saya bekerja ataupun saya menjalankan usaha bisnis saya dalam perdagangan, jangankan saya bisa membeli motor secara cash, membeli mobil secara cash, saya pengen TV aja kredit. Nah, tapi alhamdulillah berkat sebuah informasi, yang informasi itu datang dari teman saya, dan ini orangnya namanya Kang Tian gitu. Ini teman sekampung, kita satu kampung, dan saya tahu keadaannya. Beliau dulu menginformasikan bisnis ini ke saya, di sini bisa berpenghasilan ratusan sampai jutaan, bisa dapat motor, mobil sampai rumah. Beliau menginformasikan ke saya, sementara beliau aja belum dapat apa-apa. Kalau Pak RT misalkan informasikan, ada teman yang menginformasikan gini, sementara beliaunya sendiri belum dapat, kira-kira bakal percaya nggak? Kagak bisa. Enggak, saya pun sama, saya alumninya gitu kan. Saya alumninya dulu, bahkan hampir saya, cuman nggak sampai menghina gitu. Cuman saya ya sedikit melecehkan sih gitu. ya karena saya nggak paham gitu, nggak masuk dan nggak percaya, dan emang nggak tahu bisnis seperti ini gitu. Nah, tapi waktu itu beliau itu nggak kapok untuk meyakinkan saya. Beliau itu nggak kapok meyakinkan saya, terus memfollow up saya. Dan waktu itu juga saya dikenalkan sama beliau dengan orang-orang yang benar-benar emang udah sukses. Nah, disitulah saya
saya mengosongkan gelas, saya menurunkan ego saya, dan di situ saya benar emang saya lihat orang kok banyak yang sukses di bisnis ini, gitu. Orang banyak yang sukses di bisnis ini dan di Tasikmalaya sendiri, bukan dari mana-mana. Nah di situ saya Bismillah, meskipun saya padahal nggak paham, saya nggak paham tapi saya Bismillah untuk memulainya, dan kita berjuang bareng, berproses bareng sama beliau, saya dituntun juga sama beliau, ya alhamdulillah hingga akhirnya bisa sampai titik sekarang ini, gitu. Komisi-komisi reward yang beliau rasakan, yang beliau dapatkan, saya pun udah merasakannya. Tentunya bukan kami orang hebat, dan saya juga tahu beliau itu karena kami saya, bukan karena kami hebat, bukan karena kami cerdas, tapi karena alhamdulillah kami berada di peluang bisnis yang tepat dan cepat. Nah, itulah yang bisa mengantarkan kami hingga ke titik ini. Mungkin saya di sini akan bahas ya, emang gimana sih gitu kan, emang PTBS itu di bidang apa, terus gimana bisa rezekinya besar gitu, emang gimana cara kerjanya, emang gimana caranya mendapatkan uang di bisnis ini gitu kan ya. Nah mungkin sebelum saya membahas mengenai cara mendapatkan uangnya, lalu kemudian cara berbisnisnya, strateginya seperti apa, saya akan bedah dulu PTBS ini bergeraknya di bidang apa, dari mana perusahaan. Pasti mungkin bapak-bapak nanti akan bertanya-tanya, ada unek-unek perusahaan dari mana bisa membagikan rezeki yang sangat besar. Emang perusahaan nggak bakal bangkrut, bisa ngebagiin motor, mobil gitu kan, lalu kemudian penghasilan ratusan sampai jutaan per hari ke mitra-mitranya gitu. Nah mungkin saya akan bedah dulu untuk sistem perusahaannya. Nah jadi perusahaan PTBS Syariah tadi ini tadi udah dijelaskan sama Kang Soleh, betul, kita itu bekerja sama dengan PTBS. Nah PTBS ini bergerak di bidang penjualan langsung. Karena kenapa rezekinya besar? Karena bergerak di bidang penjualan langsung. Nah sementara bapak ya, nggak ada ibunya ya di sini ya. Nah sementara di Indonesia itu sistem pemasaran itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya konvensional. Nah yang pertama ada konvensional, yang kedua ada penjualan langsung, atau saya bandingkan dengan PTBS. Nah karena kita menjalankan bisnis PTBS, saya bandingkannya dengan PTBS. Nah perlu kita pahami dulu sebelum kita menjelaskan lebih lanjutnya nanti. Nah kalau konvensional itu seperti apa, pemasaran konvensional itu seperti apa? Nah kalau konvensional itu produk yang sering kita jumpai di warung-warung, di toko-toko, seperti rokok, sabun, gitu, handphone, sampo, odol dan lain sebagainya. Nah itu konvensional. Contoh misalkan rokok, saya beli rokok di warung 29.000. Nah percaya nggak Pak, dari pabriknya cuma 7.000. Tapi saya mau tanya ke Pak RT, Pak RT bawa uang 7.000 datang ke pabrik Sampurna Mill untuk beli rokok satu bungkus, dikasih nggak Pak kira-kira? Ayo tanya aja yang ini coba. Pasti kan mereka punya pemikiran. Coba aja tanya aja. Cisok kira-kira bakal dikasih nggak? Nggak bakal. Karena apa? Karena ya ada prosedurnya gitu, ada alurnya, ada alur pemasarannya. Nah sementara kalau misalkan di konvensional alurnya seperti ini, seperti rokok itu dari pabrik itu nggak langsung ke warung, tapi lari dulu ke apa, ke agen pusat dulu, ke distributor pusat. Nah dari pusat nggak langsung ke warung juga, tapi ke agen provinsi, dari agen provinsi ke agen kota, dari agen kota ke grosir, dari grosir belum ke konsumen juga, tapi dari grosir itu lari ke warung atau ke pengecer. Nah dari pengecer barulah kita ke konsumen, itu baru ke konsumen. Panjang ke panjang ya, wajar tuh dari pabriknya 7.000 sampai ke kita 29.000. Dari agen ke agen masing-masing ambil keuntungan, betul. Belum lagi kalau di konvensional ada yang namanya, yang paling besar di konvensional ada yang namanya biaya iklan. Kenapa kok ada biaya iklan? Karena kita nggak bakal pernah tahu
Kita nggak pernah tahu produk Sampurna Mil, kita nggak pernah tahu produk sampo, produk odol, produk sabun, produk handphone, produk motor. Kita nggak bakal tahu kalau nggak ada yang namanya iklan. Mungkin kita sering lihat iklan-iklan di TV. Artis-artis bayar artisnya mahal, belum bayar stasiun TV. Betul. Makanya sangat wajar dari pabrik 10.000 sampai kita 29.000. Sekarang saya bandingkan dengan perusahaan PTBS. Kenapa sih kami aja yang orang kampung bisa sedikit banyaknya, alhamdulillah kami sudah merasakan rezeki di bisnis ini. Kenapa di PTBS rezekinya sangat besar? Karena kita bergerak di bidang penjualan langsung. Kalau di PTBS alur penjualannya seperti ini. Si produk yang dipasarkan itu alurnya dari pabrik. Nah, dari pabrik teh langsung lari ke distributor utama atau distributor tunggal, yaitu ke perusahaan PTBS. Perusahaan PTBS, dari perusahaan PTBS langsung ke Kita. mitra usaha, langsung ke kita, langsung ke saya, langsung ke AA, langsung ke kita, ke mitra usaha, atau langsung ke konsumen. Yang artinya di PTBS nggak ada agen pusat, nggak ada agen provinsi, nggak ada agen kota, nggak ada grosir, dan nggak ada biaya iklan. Artinya ketika kita jadi mitra PTBS, kita itu berlaku sebagai agen pusat, berlaku sebagai agen provinsi, agen kota, dan kita berlaku sebagai bintang iklan. Kenapa saya dibayar sama PTBS? Kenapa saya dikasih motor? Kenapa saya dikasih mobil? Kenapa saya dikasih komisi harian, komisi mingguan? Ya karena saya itu berlaku sebagai bintang iklannya. Semua alur biaya distribusi ini dan biaya iklan dibayarkan ke Kita. mitra, dibayarkan ke kita sebagai mitra usaha. Karena orang nggak pernah tahu produk PTBS kalau bukan kita yang menginformasikan. Nah, itu mungkin gambarannya sampai sini ada gambarannya. Nah, luar biasanya di PTBS ini sistemnya insya Allah mudah dijalankan oleh siapapun. Nah, lalu kemudian sekarang gimana caranya mendapatkan uang di PTBS? Betul ya? Gimana? Emang apa sih yang kita lakukan? Emang apa yang kita lakukan di PTBS? Emang sistemnya seperti apa? Nah, cara mendapatkan uang di PTBS, yang pertama kita ada yang namanya uang receh. Bisa dikategorikan uang receh kalau di PTBS. Receh. Nah, uang receh ini dari mana? Uang receh ini dari yang namanya jualan produk. Nah, caranya jualan produk gimana Kang Rudi? Caranya jualan produk di PTBS, caranya kita menjalankan bisnis di PTBS. Nah, kebetulan syaratnya kita menjalankan bisnis, kita cukup bermitra dengan perusahaan PTBS. Cukup belanja seperti kata Kang Soleh tadi. Kita cukup belanja ke PTBS, belanja produk yang kita butuhkan. Nah, yang pertama kita cukup registrasi 100.000 rupiah. 100.000 ini kita bukan uang hilang, tapi kita dapat ID kemitraan. Betul ya, dapat ID kemitraan, lalu kemudian dapat buku bimbingan, starter kit ya, flip chart, lalu kemudian dapat katalog produk itu untuk mempelajari knowledge produk dan proposal dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mendaftar, nah syaratnya apa aja? AA cukup siapkan KTP, nomor rekening, email aktif, nomor handphone, dan ahli waris. Jadi tinggal isi formulir aja gitu, isi formulir nanti sesuai yang ada di formulir. Nah, lalu kemudian setelah kita mendaftar, setelah kita registrasi, kita cukup belanja minimalnya satu paket di PTBS, yaitu 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah. Nah, itu kita dapat apa? Kita dapat produk satu paket sebanyak 14 box. Nah, 14 box ini yang dimana masing-masing harga per satu boxnya itu harganya 250.000 rupiah. Kalau 14 dikali 250 sama dengan senilai 3,5 juta. Nah, kira-kira kita di awal belanja ada kerugian nggak? Nggak ada. Kita keluar uang 2,6 juta, total dapat produk senilai 3 juta. Kita nggak ada kerugian sama sekali. Nah, ini kalau produknya kita pakai bermanfaat, kalau kita jual produknya kita ada untung.
Ini yang pertama dari jualan produk. Nah, terus gimana kalau misalkan kita senang nih jualan produk? Kalau misalkan produknya habis gimana? Nah, kita bisa yang namanya repeat order atau belanja ulang. Meskipun kita tadi saya bilang di PTBS cuma 1 kali seumur hidup. Nah, tapi kalau misalkan kita suka jualan produknya habis, kita bisa belanja ulang. Nah, untuk belanja ulang kita di sini belanja ulang itu bukan 2.500.000 lagi, tapi cukup 2 juta per paketnya. Nah, 2 juta ini kita dapat produknya lebih banyak lagi sebanyak 16 box. Kalau dijual 250.000 itu sama dengan nilainya 4 juta rupiah. Jadi keuntungannya 100% kalau misalkan kita mau jualan produk sekalipun. Karena kan gini, itu mah kan bisnis harus ajak-ajak orang, cari-cari orang, betul ya. Nah, di sini kita tidak wajib mencari-cari orang. Nah, kita bisa dari yang namanya jualan produk pun silahkan, keuntungannya gede. Gitu. Nah, paham dari produk ini? Siap. Nah, ini kita kalau misalkan kita mau jualan, kita misalkan menolak bisnis MLM misalkan. Menolak sistem gitu. Menolak bisnis MLM, menolak sistem, kita silahkan mau jualan juga silahkan. Nah, itu dari segi jualan produk. Nah, lalu kemudian untuk rezeki yang lebih besarnya gimana Kang Rudi? Gimana sistem untuk rezeki yang lebih besarnya yang kami jalankan? Nah, PTBS kebetulan udah istilahnya sediakan sistem. Nah, udah sediakan sistem atau istilahnya sediakan segi bonus yang kita bisa rasakan di PTBS. Kebetulan ada bonus harian, rezeki harian gitu kan, lalu kemudian ada rezeki mingguan juga yang bisa dapatkan mingguan. Nah, yang pertama di PTBS ada yang namanya bonus sponsor. Nah, bonus sponsor ini bonus yang dibayarkan 1 hari kerja, atau bonus penjualan langsung, atau bisa dibilang kalau kata kasarnya kita bonus mengajak teman bergabung gitu. Karena kan MLM itu identiknya dengan mengajak orang bergabung, padahal kita sistem penjualan. Nah, bonus sponsor ini sama perusahaan dibayarkan Rp400.000 per paket gitu, Rp400.000 per paket. Nah, gimana cara mendapatkannya? Contoh, nama siapa? Acep Sebudin. Acep lah ya. Siap, nama. Contoh misalkan Acep misalkan udah bermitra dengan perusahaan PTBS, dengan gabung, jangan bicara yang besar-besar. Sebetulnya di PTBS ini ada beberapa pilihan hak usaha atau beberapa pilihan paket, betul ya. Contoh Acep misalkan ambil yang paling kecil aja, yaitu 2,6 juta. Acep udah menjadi mitra bisnis. Nah, untuk menjalankannya di PTBS gimana? Kita sistemnya gotong royong. Kita ada support system, atau bisa dibilang kita bersama, kita dibantu sama tim. Apalagi sekarang kita udah berniat untuk membesarkan Bogor. Kita mau bikin support system, kita mau bikin istilahnya home prospect ya, itu dia untuk kedepannya. Jadi untuk memfasilitasi, untuk membantu mitra-mitra kita gitu. Nah, tugas Acep, ketika Acep mau jalankan sistem, Acep jangan pikirkan untuk produk ini mau dijual kemana gitu kan, mau dijual ke siapa. Tapi Acep cukup pakai sendiri, cukup lakukan rumus PCA. Acep tadi belanja produk itu ambil yang Acep butuhkan, ambil yang Acep sukai produknya. Acep lalu kemudian pakai dulu sendiri produknya, supaya apa? Acep membuktikan kualitas produk, Acep merasakan kualitas produk. Nah, kira-kira ketika Acep udah membuktikan, nanti lebih percaya diri lagi ketika promosi, betul ya? Karena udah membuktikan. Acep pakai kopi malam Jumatnya gitu misalkan, dan kan lebih percaya sesuai yang kita rasakan. Jadi kita jadi bintang iklan yang jujur gitu. Pakai produk pertanian gitu untuk pohon kapol misalkan ya, kapolnya bagus. Nah, kita bisa ceritakan ke petani yang lain. Nah, lalu kemudian setelah pakai produk, kita tinggal ceritakan manfaat produk. Kita ceritakan juga bahwasanya di sini ada peluang usahanya yang bagus yang bisa membantu umat terbebas utang riba gitu. Lalu kemudian ceritakan manfaat dan peluang usahanya. Lalu kemudian yang kedua, ajak ke pertemuan, atau arahkan ke mentor, arahkan ke tim, atau ajak ke pertemuan seperti ini, betul ya? Nah,
Ilustrasinya gini, Acep menginformasikan bisnis ini ke si A atau menginformasikan manfaat produk ke si A dijelaskan sama tim, betul ya? Si A dibantu jelaskan sama tim, ternyata si A paham atau butuh sekali produknya. Si A belanja satu paket, bergabunglah si A belanja satu paket, maka Acep dapat komisi senilai 400.000 rupiah, betul ya? Padahal yang jelasin siapa? Tim. Yang dapat komisi siapa? Acep. Betul ya. Nah ini sistem kerja kami dan itu yang kami lakukan, itu yang membuat kami bisa sampai di titik ini. Itu yang bisa kami sampai di titik ini, ya ini yang kami lakukan. Kami dimentori, gitu. Saya dimentori, saya nggak bisa sukses sendiri, nggak bisa. Apalagi saya orang kampung. Gitu. Nah lalu kemudian Acep mengenalkan bisnis ini ke orang kedua, misalkan ke si B. Dijelasin lagi sama tim, tang ting tung sampai si B paham misalkan. Sampai si B paham, ternyata si B lebih paham, ternyata belanjanya yang 3 paket atau paket reguler. Kebetulan kan di sini ada beberapa pilihan paket. Orang bisa pilih yang mana aja tergantung kepahaman orang terhadap peluangnya atau tergantung kebutuhan orang terhadap produknya. Si B bergabung 3 paket, berarti Acep dapat komisinya 400 ribunya tinggal dikali 3. Berarti 1,2 juta. Ini dibayarnya kapan? Sehari 24 jam. 1 hari kerja. Acep si A bergabung hari ini 1 paket, berarti besoknya dapat komisi 400.000 rupiah. Cash tanpa potongan apapun. Lalu kemudian si B bergabung 3 paket hari ini, besoknya dibayar 1.200.000. Itu otomatis cash masuk ke rekening tanpa potongan apapun. Nah, jadi di sini kita bukan orangnya yang dihitung, tapi omset perusahaan yang dihitung sama perusahaan itu omsetnya aja. Gitu. Jadi kita jangan tanya kita dibayar berapa sih sama PTBS, ya. Tapi kita mau dibayar berapa sama PTBS, gitu. Tapi tanya ke diri kita sendiri, kita mau dibayar berapa sama PTBS, betul nggak Pak? Betul. Kalau kita misalkan, jadi sebesar apapun omset Acep 1 hari kerja, sebesar apapun omset Acep 1 hari kerja, mau 1 paket, mau 3 paket, 5 paket, 10 paket, sampai 50 paket sekalipun, 1 hari sama perusahaan dibayar cash 400.000 rupiah per paketnya. Gitu. Jadi kita di sini bukan orangnya yang dihitung. Nah ini paham ya, bonus sponsor ya. Lalu kemudian yang kedua ada yang namanya bonus pasangan. Bonus pasangan ini adalah bonus mingguan yang dibayarkan setiap minggu pembayarannya. Nah bonus pasangan ini dibayarkan 100.000 rupiah per pasangnya. Nah contoh ini kan kita sistemnya binari ya, di PTBS ini binari, yaitu kita membangun 2 tim, ada tim kiri dan tim kanan, betul ya. Nah bonus pasangan ini ketika terjadi omset 1 paket di kiri dan 1 paket di kanan itu dibayarkan 100.000 rupiah, betul ya. Ketika terjadi 2 kiri 2 kanan dibayarkan 200.000 rupiah, 3 kiri 3 kanan dibayarkan 300.000 rupiah, 4 kiri 4 kanan dibayarkan 400.000 rupiah, betul ya. Nah sampai sama perusahaan dibatasi maksimalnya 12 pasang per hari, atau kalau diuangkan 1,2 juta per hari. Dibatasi sama perusahaan teh untuk kedepannya. Kenapa dibatasi? Karena lama-kelamaan kalau Acep serius menjalankan bisnis ini, 2 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, 10 bulan ke depan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, pasti bakal ada pertumbuhan 12 pasang per hari, bahkan lebih. Selebihnya dari 12 pasang gimana? Selebihnya pun dibayar, cuman selebihnya dari 12 pasang itu 10.000 rupiah dibayar. Nah itu sistem kita. Kenapa perusahaan membatasi? Karena menjaga stabilitas perusahaan supaya tidak kolab, tidak tidak setruk gitu ya bahasanya gitu. Nah ini untuk komisi pasangan. Nah dan bonus pasangan ini, nah saya analogikan ya. Nah contoh misalkan Acep mendaftarkan 2 orang misalkan ya, si A gabung 3 paket, si B gabung 3 paket, betul ya. Nah berarti
dapat komisi sponsor dari mendaftarkan si A berarti 1,2 juta, dari mendaftarkan si B 1,2 juta, betul ya. Nah selain dapat komisi sponsor masing-masing 2 juta, 1.200.000, nah ini kita ada juga komisi pasangan, betul ya. Karena kita hitung nih, ada 3 paket di kiri dan 3 paket di kanan, berarti komisinya berapa? 3 pasang 300. kali 100 berarti 300. berarti 300.000 rupiah. Nah, dan bonus pasangan ini diakumulasi Acep. Diakumulasi bukan dari hasil kerja keras kita sendiri, tapi diakumulasi sama pembelanjaan mitra-mitra kita juga. Acep jangan mau mendapat bonus sendiri. Kita ajarkan ke si A untuk menjalankan bisnis ini. Si A juga suruh lakukan hal yang sama supaya dia dapat bonus juga. Si A mendaftarkan lagi di sini misalkan 1 paket, si B mendaftarkan di sini 1 paket misalkan ya. Berarti si A dapat komisi sponsor nih lumayan 400.000, betul ya, 400.000 juga. Nah ketika si A mendaftarkan 1 paket, ada omset 1 paket di sini, ada omset 1 paket di kanan, maka Acep dapat komisi pasangan 100.000 rupiah, padahal bukan Acep yang mendaftarkan. Nah kita bantu lagi semuanya, kita bantu kerja bareng-bareng. Yang sebelah kiri bekerja ya, yang sebelah kiri bekerja gitu kan, bekerja, mendaftarkan lagi, ini bekerja juga belah kanan, mendaftarkan lagi. Acep sendiri juga bekerja, semangat kita kerjanya bareng-bareng. Kira-kira rezeki lancar nggak? Lancar. Rezeki harian lancar dan rezeki mingguan Lancar. Nah itu dari komisi sponsor dan komisi pasangan. Nah kira-kira ada gambaran sampai sini, paham ya? Nah mungkin kemarin juga udah ada gambaran juga dari Kang Bibit ya, dari Kang Isan. Nah yang ketiga, nah ini rezeki besarnya di sini. Yang ketiga ada yang namanya bonus reward. Nah bonus reward ini itu rezeki seperti hadiah seperti motor, peribahasanya itu motor sebetulnya uang dari perusahaan. Motor 20 juta, ketika motor 20 juta, lalu kemudian mobil Pajero sampai rumah. Nah itu dari reward. Nah itu akumulasi poin gitu. Kita di sini ada akumulasi poin yang mana ketika nanti udah terkumpul omset, akumulasi omset 100 paket kiri, 100 paket kanan, kita dapat motor cash nilai 20 juta. Ketika udah terkumpul 300 kiri dan 300 kanan, dapat lagi 150 juta. Ketika udah 1500 kiri dan 1500 kanan, dapat lagi 500 juta. Dan ketika udah terkumpul 3000 kiri dan 3000 poin kanan atau paket kanan, dapat lagi rumah cash 1 miliar. Dapat lagi rumah cash 1 miliar. Nah, ini teh nggak ada target dari perusahaan dan ini nggak ada riset. Acep misalkan udah mencapai 100 pasang poin atau 100 pasangan paket, itu nggak balik lagi dari nol, itu tinggal diakumulasi, betul ya, tinggal diakumulasi. Nah tinggal dilanjutkan lagi, ketika udah sampai 300 maka tinggal diklaim lagi di ujian kedua. Nah kami pun kemarin dapat mobil itu nggak di riset, pokoknya tinggal melanjutkan lagi, nggak balik lagi dari nol, nggak ngerintis lagi kita. Nah dilanjutkan lagi ketika udah sampai 1500 tinggal diklaim yang reward ketiga, diakumulasi lagi 3000 tinggal diklaim reward yang keempat. Ini nggak ada batasan waktu, mau 5 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sekalipun nggak ada poin yang hilang, nggak ada poin yang hangus, dan bisa dicek sendiri poinnya. Jadi ada keterbukaan di sini. Nah mungkin ini untuk gambaran rezekinya, untuk sekilas poin-poin intinya di PTBS. Nah cuma di sini ada juga strateginya, gitu. Strategi yang istilahnya kami jalankan, gitu. Yang kami jalankan istilahnya ada strategi untuk percepatannya di sini, betul ya. Nah strateginya kumaha? Nah strateginya seperti ini. Cara mainnya gimana? Cara mainnya di PTBS sangat simpel. Kita jangan bicara partai besar lah ya, kita jangan ngomong yang gede-gede gitu, istilahnya jangan ngomong paket yang besar, kita bicara partai kecil aja ya. Contoh misalkan Acep cuma bergabungnya yang satu paket ya 2,6 juta, betul ya. Nah kita di sini dengan kerja bareng-bareng dengan, nah kita bareng-bareng dengan tim, betul ya.
misalkan di bulan pertama Acep bergabung, fight menjalankan bisnis ini serius, semangat, betul ya, dengan menjalankan sistem yang udah ada. Saya mau tanya dulu ke Acep, Acep punya temen, punya kenalan dari lahir sampai sekarang, punya temen kenalan dari lahir sampai sekarang kira-kira ada berapa? Ada 50, 100 ada? Yang dikenal aja, yang dikenal. Semua saudara, semua teman SD, teman SMP, teman TK itu ya, teman jauh, teman dekat, kasih gelap, kasih terang. Alhamdulillah banyak. Banyak ya. Kira-kira 100 ada? Ada. 100 ada ya? Setelah jangan 100 lah, takut kebanyakan. Misalkan 50 orang lah. Dengan Acep di bulan pertama join, misalkan di bulan pertama Acep mengenalkan bisnis ini ke 50 orang dengan dibantu sama tim. Ajak ke pertemuan yang 50 orang ini mau dikenalkan lewat telepon ataupun lewat video call ataupun diajak pertemuan secara langsung, karena nanti kita akan bikin support system ya. Gitu. Nah, Acep kenalkan yang 50 orang ini ke tim, gitu istilahnya, mengenalkan bisnis ini ke 50 orang, semua teman Acep. Nah, keyakinan Acep dari 50 orang ini kira-kira bakal berapa orang yang bergabung? Dengan dibantu sama tim, dengan potensi rezeki yang luar biasa menurut saya. Bagus. Kira-kira bakal ada berapa keyakinan Acep? Ngarang aja dari 50 itu bakal 5 orang. Siap, 5 orang kan dikit amat. Kira-kira saya bagusin dikit nggak apa? Nah, saya bagusin dikit lah. Misalkan dari 50 orang ini ternyata 48 orang berhasil. Bagus tuh. Mengenalkan ke 50 orang, 48 orang berhasil. Tapi berhasil menolak. Hah? Kacau. Hah? Masih ada harapan. Nggak ada harapan dong, Bre. Masih ada 2 tuh. Oh, berarti masih seberapa ada. gabung? Ngenalin ke 50 orang, ternyata 48 orang sangat antusias sekali gitu. Kan Antusias nggak mau menolak. nolak. Berarti lu gabung sama Regi. Dua. Berarti yang gabung cuma 2, yaitu si A dan si B. Itu pun gabungnya yang paket terendah juga. Yang satu paketan ya 2,6 juta, karena Acep yang gabung yang paling terendah, Acep pun si A pun ikut-ikutan. Nah, berarti di bulan pertama Acep dapat komisi mendaftarkan si A 400 ya. Dari mendaftarkan si B 400.000. Nah, lalu kemudian berarti di bulan dan dapat juga komisi pasangan di satu pasang. Berapa, Pak? 100.000. 100.000 rupiah. Itu ya bonus pasangannya. Nah, berarti di bulan pertama Acep mendapatkan rezeki di PTBS, tercipta omset satu paket di kiri dan satu paket di kanan. Komisinya berarti total berapa? 8. 8 tambah 100 berarti 900.000 rupiah. 900.000 rupiah. Nah, lanjut bulan kedua. Di bulan kedua Acep ternyata tidak mendaftarkan lagi, tapi kita bantu mitra Acep. Bantu kita arahkan mitra Acep supaya melakukan hal yang sama. Betul ya? Kira-kira si A bergabung buat apa? Si B bergabung buat apa? Kita bantu juga si A. Contoh misalkan mereka melakukan hal yang sama, mengenalin ke 50 orang, ternyata sama 48 orang menolak juga. 2 lagi. Masing-masing cuma berhasil 2 lagi. Itu pun satu paket, kita jangan bicara besar-besaran lah. Satu paket aja. Berarti si A juga dapat komisi sama ya 400.000, betul ya? 400.000, masing-masing 400.000, betul. Sama juga merasakan komisi pasangan 100 ya. Nah, ini 100 juga, betul ya. Bonusnya ke si A nih. Terus Acep dapat naon? Acep mah dapat komisi pengembangan atau komisi pasangan tadi. Nah, berarti di bulan kedua bertambah omset 2 paket kiri dan 2 paket kanan, berarti bertambah 200.000 karena cuma 2 pasang, nggak mendapatkan bonus sponsor, bohongan sahat yang ada tergede. Kita mau bicara buruk-burukan nggak apa. Lalu kemudian di bulan ketiga Acep sama si A sama si B nggak mendaftarkan lagi, tapi kita bantu mitra-mitra baru untuk menjalankan bisnis ini serius dengan kita bareng-bareng kerja dengan tim. Betul ya. Nah, taruh si mitra-mitra baru ini sama cuma berhasil 2 juga di bulan pertama ini. Sebetulnya ini buruk seburuk-buruknya. Saya lakukan bisnis ini serius, nggak sampai sebulan dapat 2. Kalau serius dijalankan, kalau nggak sampai kalau nggak dapat 2 berarti belum serius. Jadi saya bilang.
Betul ya? Betul ya plan ya? Tuh. Nah, berarti di bulan ketiga omset AACEP bertambah 4 paket kiri, 4 paket kanan, 4 paket kiri dan 4 paket kanan. Komisinya berarti 400.000 rupiah. Nah, sekarang kita cek, kita bedah, sekarang kita coba buka, kita lihat dari bulan pertama sampai bulan 12 selama 1 tahun dengan masing-masing orang cuma berhasil menjual 2 paket aja. Satu orang cuma berhasil menjual 2 paket. Bakal apa yang kita dapatkan? Ya. Berarti di bulan keempat 4 orang ini masing-masing menjual 2 paket, berarti bertambah 8 paket kiri dan 8 paket kanan. Komisinya berarti 800.000 rupiah. Di bulan kelima 8 ini masing-masing menjual 2 paket, berarti bertambah 16 kiri dan 16 di kanan. Komisinya berarti 1,6 juta. Lalu kemudian di bulan ke-6 berarti bertambah 32 di kiri dan 32 di kanan. Komisinya berarti 3,2 juta. Lalu kemudian di bulan ke-7 bertambah lagi 64 paket kiri dan 64 paket di kanan. Komisinya bertambah 6,4 juta. Di bulan ke-8 bertambah lagi masing-masing mancat 2 berarti bertambah 128 di kiri dan 128 paket di kanan. Berarti komisinya 12,8 juta. Makin dengdek ya. Nah, di bulan ke-9 bertambah lagi ya 128, masing-masing menjual 2 paket, berarti bertambah 256 di kiri dan 256 di kanan. Komisinya berarti bertambah sabaraha Pak? Seperti Udah kebanyakan dah. 25,6 juta. Lalu kemudian di bulan ke-10 bertambah lagi, masing-masing ngejak 256, masing-masing menjual 2 paket, berarti bertambah 512 di kiri dan 512 di kanan. Komisinya berarti, nah komisi pasangan ini tadi saya udah jelaskan, dibatas sama perusahaan itu maksimalnya 12 pasang per hari, karena lama kelamaan kan makin besar nih ya, gambarnya seperti ini. Nah, atau kalau misalkan diuangkan 1,2 juta. Kalau misalkan dikali 1 bulan, 1,2 juta dikali 30 sama dengan 36 juta rupiah per bulannya. Nah, anggap kita pas aja, nggak apa ya, meskipun padahal lebih. Kita pas aja berarti 36 juta komisi pasangannya. Mohon maaf Pak Acep, sampai sini ada kenaikan nggak? Komisi pasangan ada kenaikan nggak? Padahal Acep tadi mendaftarkan berapa orang? 2. Lanjut bulan 11 512 masing-masing menjual 2 paket, berarti bertambah 1024 di kiri dan 1024 di kanan. Komisinya berarti 36 juta, nggak apa, padahal lebih gitu kan. Lalu kemudian di bulan 12 1024 masing-masing menjual 2 paket, berarti bertambah 2048 di kiri dan 2048 di kanan. Komisinya 36 juta. Punten Acep, ketika Acep menjalankan bisnis ini serius dalam 1 tahun, jangankan 1 tahun lah, 2 tahun atau ya bahkan 3 tahun Acep serius menjalankan bisnis ini dan udah sampai ke posisi ini. Kira-kira dengan komisi segini cukup nggak buat kehidupan di Bogor sini? Cukup lah, cukup buat nikah lagi nggak? Jadi izinin. Nah, ini alasan kenapa kami semangat menjalankan bisnis ini, karena kami paham ini. Karena kami paham ke sini. Bodoh amat orang lain nyinyir. Ke saya banyak orang yang nyinyir, yang memandang sebelah mata, yang menyepelekan ketika dijelaskan malah ngeledek. Banyak di kampung, tapi bodoh amat. Dan ketika saya menjalankan bisnis ini, komisi dari PTBS tetap landing di rekening. Betul ya? Komisi di PTBS ketika dia nyinyir sekalipun, komisi dari PTBS tetap masuk ke rekening, tetap anak istri saya tetap bisa jajan. Pertanyaannya, saya sakit nggak dinyinyirin? Sakit. Tapi ada yang lebih sakit lagi, ketika anak dan istri saya nggak bisa jajan, nggak bisa makan, nggak bisa dapur ngebul, saya lebih sakit lagi. Makanya karena saya udah paham bisnis ini, mereka ngomong apapun sabodotei ya. Kalau kata Pak Yohanes itu sabodotei gitu. Dan alhamdulillah sebetulnya
meskipun saya nggak ke sini, saya nggak ke Tangerang, saya nggak ke Bogor, alhamdulillah rezeki mah udah ada terus dari PTB terus masuk ke rekening. Tapi kenapa saya masih jalan ke sini, masih mau jauh-jauh datang dari Tasik ke sini? Karena saya nggak mau cuma saya aja, bukan nggak mau cuma kami aja yang merasakan rezeki di sini. Saya ada mitra, kami ada mitra di sini, ada si Bapak. Kami ada mitra di Tangerang yang perlu kita bantu. Nah, makanya kami jauh-jauh dari Tasik datang ke sini. Nah, lalu kemudian ini kan dari komisi pasangan ya, komisi mingguan. Nah, selanjutnya rezeki di PTWS, selanjutnya apa? Komisi di PTWS yang tadi ada reward ya. Ketika udah terkumpul omset 100 paket kiri dan 100 paket kanan, tuh ya. Dapat apa tadi? Reward motor cash senilai 20 juta rupiah. Nah, ketika udah 300 kiri dan 300 kanan paket, berarti seberapa? 150 juta. Ketika udah 1.500 kiri dan 1.500 kanan, berarti dapat lagi 500 juta rupiah. Ketika 3.000 kiri dan 3.000 kanan, dapat lagi 1 miliar. Nah, kita cek selama 12 bulan ini apa yang Asep dapatkan. Ketika ini berhasil terduplikasi sempurna, berhasil berjalan sempurna, masing-masing orang cuma 2 aja menjual 2 paket. Kita cek ya. Di bulan pertama Aceh mendaftarkan berapa orang? Menjual 2 paket ya, 1 paket kiri, 1 paket kanan. Di bulan kedua Aceh nggak menjual lagi, tapi si A sama si B berhasil menjual masing-masing 2 paket, betul ya. Nah, ini diakumulasi Aceh. Nah, 1 ditambah 2 sabaraha? 3 ditambah 4 sabaraha? 7 ditambah 8 berarti 15. Dan ketika diakumulasi dari bulan pertama sampai bulan 12, poin Acep udah terkumpul 4.000 poin di kiri dan 4.000 poin di kanan. Mohon maaf Acep, dengan poin 4.000 pasang ini motor udah dapat belum? Dapat. Udah lewat. Mobil udah dapat? Dapat. Pajero udah dapat? Dapat. Rumah cash sudah dapat? Dapat. Artinya semua real di PTB sudah dapat. Kira-kira modal udah kembali belum? Kelebihan lah. Kembali kemana-mana. Udah pernah dikasih informasi itu kan cepat kaya lagi. Nah, inilah yang saya pahami, gitu kan. Kenapa kami serius menjalankan bisnis ini Aceh? Karena kami tahu di dalamnya di sini. Karena kami udah masuk, kami udah tahu rezekinya di sini, dan kami sedikit banyaknya udah merasakan juga. Nah, lalu kemudian ketika udah dijelasin seperti ini, muncullah perasaan mustahil, bener nggak? Yeah. Ada nggak yang serasa mustahil? Pastilah. Jangankan saya sendiri pun merasa mustahil lah. Saya udah bergabung, saya pun masih merasa mustahil. Tapi alhamdulillah ini emang real, gitu. Sistemnya seperti ini. Nah, ketika kita udah merasa mustahil, saya burukin lagi. Cina ini mini amis-amis teuing setahun buat menang gitu kan, betul ya. Nah, sekarang kita ini kan kalau berjalan lancar ya. Sekarang taruhlah kita nggak lancar, karena setiap orang itu nggak aktif semua, bener nggak? Ada yang cuma ikut-ikutan, ada yang cuma pemakai produk, betul ya? Yeah. Ada yang cuma pakai produk, lalu kemudian ada yang ngedon gitu, nggak semangat. Istilahnya nginformasiin 2 orang, 3 orang, 5 orang udah ngedon. Banyak yang menghina, banyak yang melecehkan, dia udah ngedon, gitu. Nah, kalau misalkan dalam 1 tahun ini berhasilnya cuma 50%, nggak berjalan mulus ya, cuma berhasil 50%. Nah, artinya ketika kita cuma berhasil 50%, 50% dari 4.000 pasang berarti berapa? Berarti berhasilnya cuma 2.000 pasang, betul ya? Ketika kita cuma berhasil 50%, berarti cuma berhasil 2.000 pasang paket. Nah, mohon maaf, dengan poin 2.000 pasang, motor masih dapat nggak Pak? Dapat. Pak Mantri? Dapat. Mobil masih dapat? Dapat. Pajero masih? Dapat. Tinggal Kita rumah. burukin berhasilnya cuma 50%. Dan saya burukin lagi. Misalkan ini masih mustahil, saya burukin lagi. Misalkan dalam 1 tahun ini cuma berhasil 25%. Sebentar ya, saya mau pamit dulu ya. Oh siap, nggak apa Pak RT. Oke, Pak RT. Makasih banyak Pak RT ya. Maaf Pak RT. Ya, silakan. Terima kasih kopinya. Oh, ya, oke sih. Ya, gaskeun Pak RT. Mohon izin Ya. Pak RT ya, izin kami menginformasikan bisnis ini.
mohon izin silaturahmi juga di sini. Iya, mudah-mudahan aja ini istilahnya bisa Jadi jalan rezeki ya untuk yang membutuhkan terutama Pak RT ya. Nah, karena kami di sini hadir itu untuk yang membutuhkan. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat si A yang jauh-jauh juga dan semuanya intinya ke si Bapak juga. Mohon izin Pak RT ya, kami di sini mudah-mudahan jadi jalan rezeki. maksudnya ini pertemuan ini cukup sekali ini atau Sekali. Hah? Iya sekali aja. Sekali kalau di sini mah sekali Pak RT ya. Sekali ini, nah mungkin untuk kedepannya kita mau cari tempat betul ya. Cari tempat kami untuk kedepannya di mana yang enak untuk memfasilitasi mitra-mitra saya di sini, mitra-mitra kami di sini untuk menginformasikan bisnis ini. Entah itu kita cari gedung atau apa, betul ya. Di kafe saya tenang aja. Ada. Ada itu ya, ngomong intinya- sesuatu ini di tempat saya. Sip. Siap. Nah, jadi itu Pak RT. Kami kesini yang pertama silaturahmi, teman kebetulan ada si AA yang kesini, gitu. Nah, jadi kami izin untuk silaturahmi kesini. Mungkin itu Pak RT. Iya. Siap. jadi bukan saya tidak menanggapi ya, maaf aja. Ya, Bukan saya tidak percaya, betul. saya lagi pusing. Justru Berarti obat sama. ini Plan. Saya lagi pusing pertama nih, saya baca acara Obat. undangan, begitu juga. Ya pikiran saya kan kemana-mana kebagi-bagian gitu kan. Yap. Jadi mohon maaf aja, bukan tidak menanggapi bukan. Tapi kalau emang ini positif dan ini bisa membantu warga, bisa untuk membantu perekonomian ya istilahnya.